welcome back to my YouTube channel at Dedonares Vlog. Oke, after a long time, udah lama banget aku nggak ketemu. Maksudnya aku udah lama banget nggak posting video di YouTube channel aku. Almost 6 months I think. Kayaknya video terakhir yang aku posting tentang konten itu, untuk konten itu bulan 10 kalau nggak salah ya. Jadi sekarang bulan 3, almost 6 months, 5 months. Tiba-tiba aku stuck, aku tiba-tiba malas, nggak tahu mau bikin konten apa. And tiba-tiba lenyap dari peredaran. Kayaknya aku mau bikin post ini appreciation post buat kalian sih. Karena dengan komen-komen kalian, akhirnya aku bangun lagi, akhirnya aku bikin video ini. Ada 2 alasan kenapa aku akhirnya bikin video. Yang pertama, karena lagi di rumah aja, karena ada program pemerintah yang nyuruh kita di rumah aja, stay at home, karena penularan virus COVID-19 semakin gila-gilaan. Jadi dengan mendukung pemerintah stay at home, akhirnya karena udah gabut banget, nggak tahu mau ngapain, bikin video. Yang pertama. Terus yang kedua, alasan kedua kenapa aku bikin video lagi, balik bikin video lagi, gara-gara komen-komen kalian. Aku tiap kali terima notifikasi dari komen di YouTube itu kayak terima alarm untuk bangun dari tidur yang panjang, tidur dari kemalasan yang panjang itu. Jadi aku mau bikin video ini, khusus video ini kayaknya satu postingan ini untuk appreciation post buat kalian sih kayaknya, karena aku mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah komen di YouTube aku, di video aku. Terima kasih banyak, even mungkin cuma di satu video itu, but I'm really grateful for you guys. It's really deepest from my heart. Aku mau bilang terima kasih buat kalian semua yang udah komen di video aku yang INFJ Confession. Buat kalian yang belum nonton sama sekali, aku akan bikin linknya di sini atau di sini nanti. Tentang INFJ Confession. Jadi itu kayak pengakuan seorang INFJ, which is aku itu ambil dari kehidupan diri aku sendiri, tapi review dari sebuah artikel dari sebuah majalah. So thank you very much guys. Jadi video ini aku akan peruntukkan buat kalian semua. Aku mau sapa kalian semua. Ada komen pertama dari Tasya KW. Sebenarnya Tasya KW ini mungkin dia karena komen satu hari yang lalu, jadi dia ada di urutan teratas. Dan ini pun aku belum balas, baru buka lagi. Maaf ya Tasya, aku belum bisa balas, tapi aku balas di sini aja. Aku mention pertama kali buat Tasya KW, thank you very much. Tasya KW bilang kalau menurut aku sih sebagai INFJ, kenapa kita bisa baca orang lain? Karena kita suka ngobservasi orang gitu ya. Ya nggak sih kak? Aku diam-diam suka ngobservasi orang gitu. Well, Tasya, ini kamu bener banget sih. Maksudnya, sebagai INFJ itu kita memang observan. Kita itu seorang observan sejati. Kita itu suka ngamatin tingkah laku orang. Kita suka banget memperhatikan sifat-sifat orang lain, memperhatikan gerak-geriknya. Dengan begitu kita bisa mengenal orang itu lebih baik. Aku setuju sih sama kamu yang ini. INFJ itu seorang observan. Thank you Tasya buat komennya. Terus ada komen dari Nisa Koirunisa. Oh Nisa, kamu udah komen di 6 bulan yang lalu, berarti itu dari aku posting pertama kali. Thank you very much Nisa Koirunisa. Siapapun kamu, thank you very much. Kalau bisa kamu follow IG aku ya, biar kita follow-followan, kita temenan. Oke? Thank you Nisa Koirunisa. Nah si Nisa ini juga ternyata seorang INFJ. Dia bilang aku juga INFJ kak. Dulu sering banget dibilang aneh sama teman, tapi sekarang aku mengakui hal itu dan ngerasa enjoy sama perbedaan aku. Oh iya, semangat bikin videonya kak. Kuatkan hati buat nggak delete video-videonya. You're just so sweet. Thank you very much. Aku dulu pas bacain kayak karena kan aku itu kan nggak percaya bakal ada yang suka sama video aku kayak setelah beberapa lama bikin video kan nggak ada yang komen, nggak ada yang like gitu, kayak ya udah biasa gitu. Tiba-tiba aku terima komen di video INFJ ini, aku kayak aku tersentuh banget. Makasih banget ya Nisa Koirunisa, you're the first commenter yang berkesan banget, karena pas aku baca itu langsung aku melted yang kayak orang lagi di PDKT-in cowok. Thank you. Nah terus setelah si Nisa Koirunisa ada yang balas juga 4 bulan setelahnya, Samel. Hai Samel, thank you very much Samel buat komen-komennya.
Terus si Samuel bilang, wah kak, gue juga sama INFJ, akhirnya menemukan satu channel YouTube yang setipe kepribadian. BTW kak, lanjut lagi ya buat videonya kak, ditunggu kak. Such a sweetheart. Thank you Samuel, thank you banget. Aku nggak delete videonya, aku tetap mau bikin video. Jadi komen-komen seperti ini yang bikin aku kayak semangat lagi. Thank you very much Samuel. Terus pas aku balas lagi, si Samuel bilang, lanjut terus kak untuk vlognya yang bahas seputar kepribadian INFJ yang kakak rasa, ditunggu kak video selanjutnya. Oke Samuel, next video setelah ini aku mau bikin video INFJ tentang sisi jelek dari seorang INFJ. Nanti ditonton ya, jangan lupa di share juga, di like dan di komen. Thank you Samuel. Oke, terus ada dari Pure Pearly ini dia komen 2 bulan yang lalu. Terus dia ini balasannya yang bikin aku wow itu adalah, aku kan bukan ahli banget tentang kepribadian ya. Nah aku itu selalu, aku bikin video kepribadian karena aku baca dan aku aplikasikan ke diri aku sendiri. Jadi aku nggak punya pengetahuan yang luas sama sekali. Aku selalu ambil dari sesuatu yang aku baca gitu. Jadi, nah aku senangnya adalah, yang aku senangnya Pure Pearly ini menambahkan sesuatu yang aku bahkan belum tahu sama sekali. Which is I'm really grateful for you Pure Pearly, dimanapun kamu berada, siapapun kamu, thank you very much. Komen kamu bener-bener bikin nambah pengetahuan aku sih. Thank you very much, I really appreciate it. Thank you. Nah si Pure Pearly ini jelasin, kalau kalian penasaran dengan komennya soalnya lumayan panjang dan detail, kalian bisa tonton video aku, nanti linknya aku bikin di sini. Dibilang, kalian yakin kalau kalian yang INFJ dari mana? Karena temanku ISFJ dan kami mirip banget. Aku dulu pikir kalau aku ISFJ, beda INFJ dari ISFJ itu cuma 2 fungsi kognitif. Aku nggak tahu fungsi kognitif itu apaan, tapi Pure Pearly menjelaskannya dengan baik. Thank you. Dia bilang dominan NI dan SI inferior di INFJ dan NE ISFJ. Secara luar INFJ dan ISFJ itu tuh mirip banget. Pembeda paling tinggi cuma INFJ itu planner yang nekat. Kalau mereka udah punya tujuan, mereka terjang semua halangan sampai tujuan itu tercapai, nggak peduli dampaknya. Kalau ISFJ lebih berhati-hati, mereka takut sama kemungkinan yang bakal terjadi. INFJ itu nggak bakal bisa melakukan banyak hal, cuma fokus satu hal. Tapi ISFJ bisa handle banyak hal yang emang udah kebiasaan dia. See, I don't even know about this, but Pure Pearly nambahin itu, jadi aku nambah pengetahuan. Thank you ya. Terus ada lagi komen di bawah komennya si Pure Pearly, dia bilang, Dexy 13, hai. Dexy 13 bilang, INFJ visioner itu jadi fokus jauh ke depan, kalau ISFJ mereka fokus hari ini. Itulah kenapa mereka lebih praktikal, bisa ngehandle banyak hal. Kalau INFJ itu lebih ke gagasan and konsep. Itulah kenapa mereka bagus di planner, bukan ke depannya. I don't even know about that. So, yeah, thank you Dexy buat tambahan ilmu pengetahuannya. Really appreciate it. Terus di bawah Dexy ada Apriana, 2 hari yang lalu dia komen, awalnya aku mikir gitu, jadi ISFJ itu plekmatis melankolis, kalau INFJ itu melankolis plekmatis. Nah soal melankolis plekmatis melankolis ini aku juga nggak tahu, mungkin itu bicara tentang dari persentase kali ya. Tapi dulu aku pikir aku flekmatis melankolis juga, Apri, karena apa ya, nggak tahu, tapi belakangan aku lebih ke melankolis flekmatis. Aku nggak ngerti juga ya, nanti kayaknya aku harus ngetes lagi sini. Hai Astari, ada si Astari, dia komen 3 bulan yang lalu, introvert yang sering dikira ekstrovert itu biasanya karena kita bisa cerita dan basa-basi sama orang lain ketika kita mau. Jadi kadang orang pikir kita ekstrovert, mereka nggak tahu kalau afternya kita kecapean banget dan butuh istirahat. You got it right, Astari. Ya, si Astari ini bener banget. Jadi kadang kita itu dikira ekstrovert, nggak ada kayaknya orang yang percaya bahwa kita itu introvert, karena kita bawel banget untuk orang-orang yang udah kita kenal dekat. Jadi berasa semacam extrovert. Ini bener sih, setuju sih Astari. Terus Valentino Gracia, hai Valentino Gracia. Valentino Gracia ini kalian bilang, INFJ menurut analis Jungian memang dinyatakan most extroverted introvert, yang gampangnya sih kudu pinter-pinter bikin batasan. Sih, aku bahkan nggak tahu. Jadi
ini ada ilmu pengetahuan baru. Jadi setiap komen mereka itu aku suka banget karena itu menambah pengetahuan baru tentang INFJ buat aku gitu loh. So thank you Valentino Gracia yang udah nambahin pengetahuan buat aku. And yes, seperti yang aku bilang tadi, the most extroverted introvert itu mungkin bisa jadi benar, karena kayak yang aku bilang tadi, orang nggak ada yang nyangka kalau aku itu introvert, karena orangnya akan bawel untuk orang-orang yang kita kenal deket gitu loh. Jadi lebih chatty kalau untuk orang-orang yang kita kenal, padahal untuk orang yang baru kita kenal itu kadang kayak dikira jutek, dikira sombong, susah memulai pembicaraan. But once we know someone closer, kita lebih chatty, lebih bawel, lebih ngobrol, suka ngobrol. That's why kita kadang dikira extrovert. Terus ada dari Imam Putra Pratama, Hai NFJ dari NFPA. Hai NFPA, hai Imam. Thank you buat komennya. Dia bilang INFJ adalah salah satu tipe yang sangat unik menurut dia. Iya, emang kita unik sih. Terus ada komennya lagi, Farida Analis. I'm INFJ, alhamdulillah ada teman. Alhamdulillah kita memang ada teman. Maksudnya ya memang kita ada teman. Cuma kadang yang kita perkirakan sebagai teman, yang benar-benar teman, sebagai sahabat, itu bisa dihitung jari kali, ya kan. Ada komen dari Utami Widya. Hai Utami Widya. Dia juga seorang INFJ. Ada gayanya anjay. Dia baru komen sehari yang lalu. Punya Instagram kak? Kalau boleh mau kenalan dong. Hai gayanya anjay, punya Instagram kok, tapi jangan lupa subscribe dong. Subscribe YouTube channel aku dulu. Enggak ada di Instagram kok. Namanya sama dengan nama YouTube di Donarets juga. Ada komen dari Bunga Liar. Si Bunga Liar ini udah komen dari 4 bulan yang lalu. Hai Bunga Liar, dia juga seorang INFJ. Hai rekan INFJ ku. Terus si Bunga Liar jawab lagi, kita udah komen-komenan. Hello mbak, sama banget, aku pun anak rumahan sejati dari kecil. Ketemu orang, pas ketemu pertama langsung bisa baca kepribadian dan dari keadaan yang seperti apa orang tersebut berasal. Wow, style berpakaian kita aja agak mirip kalau lihat mbak di video ini. Masa sih? Emang INFJ semua berpakaian kayak gini? Enggak juga kayaknya. Tapi aku lebih ke memilih pakaian yang aku nyaman makainya, yang aku enjoy, nggak harus mahal, nggak harus branded, tapi lebih nyaman aku makainya dan sesuai dengan kepribadian aku aja sih. Thank you buat komennya Bunga Liar. Terus ada Roselia Park. Hai Roselia, kamu pasti suka nonton film Korea ya? Namanya pakai marga Park. Aku juga suka nonton Korea. Hai Roselia. Dia bilang suka sendiri tapi mau bersosial, suka sepi tapi butuh teman, bisa tiba-tiba rajin, bisa tiba-tiba malas, bisa ambisius tapi bisa tiba-tiba kehilangan semangat tapi nanti balik lagi. Oh my goodness. Ini yang terjadi sama aku. Kamu tahu nggak sih Roselia? Jadi aku itu udah lama banget nggak bikin YouTube, hampir 6 bulan 5 bulan. Gara-gara tiba-tiba aku kehilangan semangat, tiba-tiba aku I have no idea at all aku harus bikin konten apa. Well, sebenarnya ada ide, karena aku udah baca komen kalian dari 4 bulan 5 bulan yang lalu kan. Berarti intinya ada orang yang suka dengan konten INFJ dan kepribadian ini, which is aku harusnya bisa bikin video tentang ini lagi toh. But suddenly I have no idea. Tiba-tiba aku males banget bikin video, tiba-tiba aku nggak bergairah sama sekali bikin video. And this is what happened. You got it right. Oh my goodness, Roselia Park, you got me right. Suka sendiri tapi suka bersosial, suka sepi tapi butuh teman, bisa tiba-tiba rajin tapi tiba-tiba males, bisa ambisius tapi tiba-tiba aduh, ini kayak kita orang ini nggak sih, bipolar nggak sih? Iya nggak sih? Ada di bawahnya ada Priyana N yang balas lagi. Nah, aku juga INFJ tapi emang kayak gini ya, bukan terus kepribadian ganda kan? Hah? Baru aku bilangin bipolar apa enggak. Terus dia bilang soalnya kalau lagi sendiri aku suka mikirin ini. Baru aku bilang bipolar apa enggak, terus dia bilang kepribadian ganda.
Wah, kita satu pikiran nih. Apriana, kita kepikiran nih sama-sama. Terus Rose Leopard balas si Apriana nih gini, bukan sih, kalau kepribadian ganda yang gangguan mental itu mood swingnya lebih ekstrim. Iya benar, lebih kompleks. Kalau yang aku alami cuma sekedar mood biasa aja, karena emang kita sebagai INFJ itu makhluk rumit. You got it right, kita itu rumit banget, susah untuk dimengerti. BTW, INFJ itu bisa mencakup beberapa identitas kepribadian lain loh, makanya kadang suka mirip sesama INTJ, INFP. Masa sih? Aku baru tahu loh, thank you loh buat informasinya. Oh my goodness, jadi Roselia Park dan Apriana gitu itu satu kepala berarti. Oh my goodness, aku malah kepikiran, aku baru kepikiran tentang bipolar, kamu udah bilangin tentang kepribadian ganda. Terus ada Mia Islamia, hai Mia, anak rumahan banget, I'm an INFJ. Oh, hai Mia, thank you buat komennya. Ada Rin Yuni juga, dia komen 1 bulan yang lalu, aku juga INFJ. Hai Yuni, you're not alone. Terus ada Ainun Hania, dia komen 2 minggu yang lalu, agak panjang nih. Terus dia bilang, ya kalau bicara tentang tiba-tiba menutup pintu komunikasi memang bingung kak, kadang diri sendiri juga nggak ngerti. Tapi sejauh yang saya alami selama ini rasanya interaksi sosialisasi itu sangat melelahkan, apalagi kalau lingkungan sekitar itu lagi buruk. Rasanya pengen pergi ke pantai gitu sendirian aja, tapi ya memang mood suka berubah-ubah saat keramaian kak, jadi pengennya mojok sendirian aja. Memang ada kalanya mood tiba-tiba berubah drastis tanpa diketahui gitu kak, tapi sebenarnya kita tahu sebabnya. Contoh ya, saya merasa sangat kesepian dalam keramaian bersama teman-teman. Mungkin di situ ada harapan dari dalam diri tentang sesuatu, ingin dimengerti, tapi nggak terjadi karena standar dalam diri yang beda dan hanya kita yang tahu. Dan alhasilnya begitu. Saat saya merasa kesepian, pengen kayak ada seseorang gitu di samping kita, tapi ketika orangnya ada malah ngerasa risih, kesel sama keriwutan diri sendiri. Ini cuma dari aku yang aku rasakan sih kak. I got it, Ainun Hania, thank you buat komennya. Kamu menambah satu lagi kepastian buat aku, karena memang kita itu susah untuk dimengerti. Bahkan gimana orang lain bisa mengerti kita kalau kita sendiri aja bahkan susah untuk mengerti kita sendiri. Dan soal tentang standar dalam diri yang beda itu, aku itu oh my goodness, kamu itu benar banget sih. Karena standar, nggak tahu ya, aku juga menganggapnya kayak gitu, karena standar yang aku bikin untuk diri aku sendiri itu tinggi banget. Jadi itu kayak lebih ke perfeksionis kali ya. Aku tuh ngarepin diri aku sendiri itu standarnya tinggi gitu loh. Dan aku berharap orang lain juga punya standar yang sama dengan aku, which is it's totally wrong. Kita nggak bisa menyamaratakan standar kita dengan standar orang lain, karena artinya kita nggak bisa menerima orang lain apa adanya, ya nggak sih? Itu kayak, itu kadang suka stres sendiri, jadinya kayak depresi sendiri. Nggak depresi juga sih, cuma kayak kesel sama diri sendiri karena standar kita yang kita tetapkan untuk diri sendiri itu terlalu tinggi. Kadang kalau kita nggak bisa ngelakuin itu pun kita sakit kepala duluan gitu loh, apalagi dengan orang lain gitu. Karena untuk diri sendiri aja kita udah menerapkan standar tinggi gitu loh, jadi kita kayak ngarepin orang lain untuk mempunyai standar yang sama dengan kita, which is impossible. Jadi kita harus belajar banyak sih. Intinya itu baik kalau kita udah tahu kekurangannya kita di mana, jadi kita bisa memperbaiki, meningkatkan sisi lemahnya kita menjadi sisi. Thank you Ainun Hania buat sharingnya. Terus ada Ardi Wibowo, dia komen 5 bulan yang lalu, ketemu sama INFJ lainnya, hai makhluk 1,5%, makhluk 1,5%, tapi ternyata kita banyak loh yang komen di sini, rata-rata INFJ semua loh. I'm so surprised. Hai Ardi Wibowo. Terus di bawahnya Ardi ada yang komen Alfian Kurniawan, dia juga INFJ. Hai Alfian. Terus ada kakak aku yang komen, Veraska baru nonton ini dong, keren deh, thank you kak. Terus ada Apriana lagi, that's true. Oke, Apriana, thank you very much buat komen. So guys, thank you very much buat komen-komen ini.
Mungkin nggak banyak, mungkin ini cuma seperintil dari komen-komen yang ada di youtuber lain, but you know what, aku sangat menghargai hal kecil seperti ini, dan komen kalian beneran bikin aku semangat lagi untuk bikin video. Dan untuk next video aku akan bikin satu video tentang INFJ, tentang sisi jeleknya seorang INFJ. Nanti ini akan ada sangkut pautnya sama komen-komen yang udah aku baca, jadi please terus dukung aku. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah setia nonton video-video aku, bahkan yang udah komen kalian sangat berharga buat aku. Terima kasih banyak, I really appreciate it guys, thank you very much, kalian baik banget. And stay safe, stay at home, di rumah aja dulu. Kita dukung gerakan pemerintah untuk memutus penularan virus COVID-19. Jadi stay di rumah aja dulu, dan jangan lupa, daripada gabut, nonton terus video-video aku, klik subscribe, like, komen, dan share-nya. Dan semoga kalian semua ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih banyak, stay safe, stay well, stay at home. God bless you guys.